Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang kinerja otak, ya namanya ada orang itu kan proses degeneratif, proses aging dan lain sebagainya yang membuat katanya kinerja otak kita akan menurun. Jadi makanya kalau ada, misal ya di rumah kita ada kayak oma atau opa, kalau bisa setelah mereka pensiun gitu ya, supaya nggak mengalami post-power syndrome juga, kalau bisa terus aktif gitu ya, ikut komunitas kayak ngelakuin hobi, tanam-tanam dan lain sebagainya, supaya tidak mengalami demensia gitu ya. Nah, sering kita kepikiran kayak, oh demensia itu kayak daya ingatnya berkurang ya sebatas itu. Tapi sebenarnya demensia ini apa, gimana sih cara menanganinya, dan kalau bisa ini kita sebagai keluarga untuk merawatnya ini gimana. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Profesor Dr. Yuda Turana SPSK, dokter spesialis saraf konsultan, dosen dan peneliti FKIK Atmajaya, Rektor Atmajaya dan juga Dewan Pembina Alzheimer Indonesia. Selamat pagi Prof. Yuda, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat tuh semua. Ya, sehat bertemu lagi. Ya, senang bertemu lagi ya Prof ya. Sekarang yang bertemunya langsung ya Prof? Langsung, ya, online. Oke, dan juga selain Prof Yuda ada Bapak Michael Dirk R. Maitimu, MPSC Psikolog, seorang psikolog yang juga Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Selamat pagi Pak Michael, apa kabar? Selamat pagi Mas. Selamat datang di Bincang Sehati. Oke, hari ini kita kedatangan dua orang ganteng yang sangat luar biasa kiprahnya di dunia per Alzheimer Indonesia gitu ya. Yang mana banyak membantu orang-orang dengan demensia pastinya. Hari ini seperti bahasan kita. Kita ke Prof Yuda terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin demensia gitu ya, ini kan salah satu istilah yang mungkin ya kayaknya lumayan banyak orang tahu dengan demensia. Tapi mungkin definisi lebih in detailsnya banyak yang nggak paham. Kayaknya ya sebatas daya ingat gitu ya. Ibarat kata kalau sekarang kayak kayak pikun gitu ya atau gimana Prof? Ya, makasih. Jadi sebelum kita bicara demensia, sebenarnya kita bicara topik yang sangat penting. Kita bicara tentang otak gitu ya. Karena kalau kita bicara otak kan kita bicara tentang satu organ yang membedakan kita dari spesies lainnya. Itu. Dan fungsi otak yang terpenting itu kan sebenarnya daya ingat. Daya ingat. Itu salah satu fungsi yang penting. Tentu kita bergerak pun sangat dipengaruhi otak. Tetapi salah satu fungsi yang membedakan kita dari spesiesnya adalah daya ingat gitu ya. Nah, saat kita bicara demensia, ini itu bicara satu kondisi atau penyakit yang membuat fungsi daya ingat ini menurun atau berkurang. Tentu karena ini menurun dan berkurang secara progresif gitu ya, akan mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan dan fungsi sehari-hari begitu. Nah, jadi kalau secara medis mungkin kita sering katakan bahwa demensia adalah satu kondisi yang menyebabkan daya ingat ini menurun gitu ya, secara progresif dan mengganggu fungsi sosial pekerjaan sehari-hari. Tapi gitu. Maksudnya pasti akan selalu berhubungan dengan daya ingat? Ya, secara garis besar selalu berhubungan dengan daya ingat gitu. Dan daya ingat ini sebenarnya ya sangat penting dalam kehidupan hari-hari ya. Seperti hari ini kan kita ketemu dengan Mas Met hari ini gitu, dari bangun pagi gitu ya. Kita lihat di cermin itu wajah kita itu ingat bahwa itu kita begitu ya. Kemudian kita ingat janji hari ini, kemudian saat kita berkomunikasi, kita ngobrol, itu kan sangat dipengaruhi oleh daya ingat itu. Dan kita bisa bayangkan, kalau seandainya daya ingat ini misalnya menurun atau bahkan menghilang gitu ya. Daya ingat hilang itu membuat kita menjadi bukan kita. Jadi itu begitu pentingnya begitu. Nah, kita lupa siapa kita ya, gitu ya. Betul. Nah, jadi kenapa di bulan September ini selalu kita peringati untuk mengingatkan tentang demensia Alzheimer? Sebenarnya konteksnya tadi gitu. Saat kita bicara ingatan itu menghilang, eksistensi, kualitas hidup kita sebagai manusia itu menurun. Gitu. Seperti itu. Oke. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin daya ingat itu hanya sebatas kita ingat apa nggak sih? Karena kan kalau kita ngomongin ingat apa kan bisa jadi beda-beda ya. Maksudnya kayak ini yang kemarin masih bisa ingat karena masih jarak yang pendek gitu. Ya. Yang mungkin 10 tahun lalu nggak mungkin kita bisa ingat. Sebenarnya daya ingat itu apa dan bagaimana proses supaya otak kita itu bisa mengingat hal-hal yang baik detail maupun tidak detail yang kita ingat kayak ada baru 3 hari kemarin kita nggak ingat tapi yang 10 tahun lalu masih bisa ingat gitu Prof. Ya. Nah ini menarik. Memang di otak kita yang kompleks ini, even proses mengingat misalnya peristiwa, proses mengingat kapan kita belajar naik sepeda dan sebagainya itu mekanisme sangat kompleks ya. Tetapi dalam konteks demensia saya coba sederhanakan kan kalau memori atau daya ingat itu kan ada yang sifatnya jangka pendek, ada yang sifatnya
panjang. Segala sesuatu dimulai biasanya ingatan jangka pendek dulu, kemudian ingatan-ingatan yang kita harapkan perlu dikonsolidasi menjadi ingatan jangka panjang. Tidak harus ingatan jangka pendek kita simpan untuk jadi jangka panjang, gitu ya. Tetapi pada dasarnya prinsipnya adalah segala sesuatu yang penting dalam hidup, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam menghindari suatu ancaman, ya kita harus konsolidasi menjadi ingatan jangka panjang supaya ya jangan mengulang kesalahan yang sama dan supaya kita menjadi improvement kan, membaik gitu. Nah, tetapi berbagai proses ini dengan adanya demensia atau penyakit yang mengganggu struktur fungsi otak, proses-proses ini yang menghilang gitu. Bisa terganggu saat proses misalnya penangkapan memorinya, bisa terganggu proses saat konsolidasinya. Artinya yang berusaha untuk memori jangka pendek ini disimpan menjadi jangka panjang, gitu ya. Tetapi memang karena kita diskusi nanti lebih banyak penyakit demensia, salah satu jenisnya Alzheimer, yang paling utama adalah yang terganggu adalah memori yang jangka pendeknya pada saat awal penyakit. Tentu seiring nanti makin memberat, jangka panjang pun juga menghilang juga. Oke, tapi sebenarnya ada perbedaan nggak sih daya ingat seseorang mungkin dari pribadi A ke pribadi B itu bakal ada berbeda setiap orang atau mungkin sama gitu? Ya, jadi sebenarnya sih secara prinsip prosesnya sih sama, proses ini ya. Tetapi tadi saya sampaikan dalam konteks misalnya ingatan jangka pendek untuk menjadi jangka panjang, itu kan ada proses konsolidasi. Nah, konsolidasi ini tentu setiap orang sama lah, bahwa tidur mempengaruhi misalnya seseorang yang habis belajar, tidur cukup, mau ujian besok, tentu kan konsolidasi akan baik saat tidur yang pulas gitu. Tetapi perlu diingat juga konsolidasi ini ada beberapa faktor lain, misalnya faktor emosi. Itu sangat mempengaruhi ingatan jangka pendek ini menjadi jangka panjang. Barang yang diingat itu sama, topik yang diingat itu sama. Tetapi seseorang yang mempunyai emosi tertentu terhadap sesuatu yang harus diingat itu sangat mempengaruhi. Kalau seorang misalnya, saya contohkan hari-hari lah, seorang kita mau ujian begitu ya, seorang anak yang belajar, kalau anak ini tidak suka, nggak ada faktor emosi kesukaan terhadap objek tertentu, tentu ini akan gampang dilupakan di jangka panjang. Tetapi objek ini kalau makin menarik, semakin ada unsur emosionalnya, semakin diingat sampai jangka panjang. Itu salah satu proses. Jadi memang ada unsur emosional di situ ya? Salah satu faktornya. Oke, kalau kita berbicara unsur emosional, ini kan berarti ada sesuatu yang memang kalau dibilang underground yang orang nggak akan notice bahwa itu secara emotionally menjadi bagian dari itu gitu ya. Nah, kita akan beralih ke Pak Michael. Ini kan sebagai yayasan gitu ya, sebagai organisasi yang menaungi para relawan kalau nggak salah ya, kalau saya spill dikit-dikit baca di internet gitu ya. Alzheimer Indonesia ini kan berkaitan dengan bagaimana teman-teman melakukan pendampingan katanya. Nah, boleh diceritakan nggak sih Alzheimer Indonesia ini seperti apa? Karena ini erat kaitannya dengan demensia tadi yang disebutkan oleh Prof. Yuda. Ya, terima kasih Mas Matt. Jadi Alzheimer Indonesia awal mulanya itu adalah dalam bentuk asosiasi di tahun 2000 oleh lintas profesi saat itu. Dan kemudian bertransformasi di 2013 menjadi Yayasan Alzheimer Indonesia dan salah satu penggeraknya adalah Diwai Suharya. Jadi saat itu Diwai ini mencari tempat bernaung gitu ya, karena almarhumah ibunya memiliki tanda-tanda gejala demensia ternyata 20 tahun sebelumnya. Jadi di tahun 2009 terdiagnosis demensia vaskular waktu itu, dan kemudian ada demensia Alzheimer, mencari mana ya ada nggak ya komunitas di Indonesia sebenarnya yang menaungi teman-teman caregivers. Dan pada akhirnya beliau terbang ke Taiwan, menghadiri suatu conference di Taiwan, dan ternyata Indonesia punya. Dan bergabunglah beliau dengan Asosiasi Alzheimer Indonesia dan bertransformasi menjadi Alzheimer Indonesia dalam bentuk yayasan. Jadi Yayasan Alzheimer Indonesia ini kita bergerak dari advokasi, kemudian program pendampingan untuk khususnya caregivers dan juga orang dengan demensia. Dan awal mula kita bentuk dengan caregivers meeting namanya. Jadi pertemuan para caregiver boleh membawa orang dengan demensia atau ODD untuk ikut serta berkegiatan.
Jadi ada narasumber waktu itu juga dengan Prof. Yuda memberikan informasi tentang tips dan trik tentang apa itu demensia, bagaimana tindak lanjutnya, dan orang dengan demensia ini ada fisioterapinya, ada relawan-relawan yang membantu untuk ada kegiatan bersama. Jadi bagaimana kita memiliki visi meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, juga caregiver. Jadi menjadi demensia bukan berarti akhir dari segalanya, tetapi masih bisa hidup bermakna. Oke, bisa hidup bermakna ini kan berarti ada salah satu hal yang dilakukan yaitu pendampingan. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya bagaimana pendampingan dilakukan karena kayaknya agak challenging juga ya Prof ya untuk mendampingi orang-orang dengan demensia gitu ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat ini, kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana sih cara tepat untuk menangani dan juga merawat orang-orang dengan demensia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Yuda Turana SPSK, dokter spesialis saraf konsultan yang juga sekaligus dosen dan peneliti FKIK Atmajaya, Rektor Atmajaya dan Dewan Pembina Alzheimer Indonesia, dan juga Bapak Michael Dirk R. Maitimu, MPAS psikolog, seorang psikolog yang juga Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Oke, kita ke Pak Michael terlebih dahulu ya. Pak, ini kan kalau kita berbicara tentang orang dengan demensia, ini kan sering kita dengar istilah caregiver gitu ya. Jadi ada orang yang mendampingi gitu. Nah, ini kan nggak tahu kalau di negara lain, kayak di negara Indonesia mungkin sebagian orang masih agak nggak familiar ya kalau kita ngomong pendampingan gitu. Ya paling anggota keluarga aja, dan itu mungkin nggak mumpuni untuk merawat orang-orang dengan demensia yang mereka yang merawatnya karena tidak pernah mengalami demensia kan gitu ya. Nah, pendampingan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan di Alzheimer Indonesia untuk membantu, kan ini pasti butuh skill yang sangat luar biasa gitu. Ya, betul. Jadi makanya di awal nih Mas Matt, kita membuat slogan atau tagline jangan maklum dengan pikun. Jangan maklum dengan pikun. Karena pikun itu salah satu pintu gerbang menuju ke demensia. Jadi dari awal mula sebelum ada keluarga terdiagnosis demensia, kita ada booklet. Jadi brosur 10 kenali gejala tenan. 10 gejala umum. Ya, supaya ini bisa membantu masyarakat memahami nih, apakah kira-kira ibu saya, oma saya, atau orang tua saya punya gejala ke arah sini. Jadi ini sebagai langkah pencegahan dari sekarang. Itu juga tema global sekarang ini ya, risk reduction. Nah, ketika sudah mengalami terdiagnosis demensia, maka keluarga kita ikut dalam kegiatan caregivers meeting, pertemuan para caregiver, mendapatkan pembekalan. Kemudian kita baru saja meluncurkan program Serazi Sehat Bersama Alzi, yang adalah karya seni atau senam atau kegiatan yang fisioterapis lainnya untuk membantu tidak hanya sehat otak tetapi sehat fisik juga. Dan para relawan ini anak-anak muda yang sebagian besar juga gandeng. Jadi dari lintas multidisiplin juga ya. Jadi teman-teman mahasiswa dengan program MBKM bersama dengan Atmajaya, kita ikutkan mereka dalam kegiatan Alzheimer Indonesia. Jadi kita ada kegiatan sosialnya seperti screening atau deteksi dini, kita ada kegiatan bersama dengan caregiver, ada kegiatan edukasi atau pelatihan yang mana para mahasiswa ini terlibat untuk ikut serta membantu. Dari situlah membuat mereka memahami bahwa demensia ini bisa saja suatu saat nanti terjadi di sekitar mereka. Ya. Atau merekanya sendiri. Itu yang kita persiapkan ya, investasi. Saya senang sekali dengan Prof. Yuda, investasi otak dari sekarang. Itu dia ya. Itu kuncinya. Nah, semoga tidak mengalami, tapi setidaknya kita berpartisipasi aktif untuk membantu mereka-mereka orang dengan demensia gitu ya. Nah, ini menarik Prof, bagaimana anak-anak muda ini ikut aktif gitu ya. Teman-teman mahasiswa ikut aktif, yang kita pikir kayak, masa sih anak muda gitu ya. Nah, kalau ngomongin usia nih, ini yang menarik juga. Kalau kita ngomongin demensia, itu sebenarnya pengaruh nggak sih ke range usia seseorang? Jadi kayak kita kepikirannya kayak, oh demensia pasti lansia. Tapi apakah kita bisa pukul rata bahwa setiap lansia, let's say 60 plus, itu pasti mengalami demensia? Atau ada yang kayak usia 90 masih ada kok yang on terus gitu? Betul, ini menarik. Memang usia menjadi salah satu faktor resiko. Jadi salah satu faktor resiko. Jadi siapapun kita kalau usia nambah, resiko terhadap berbagai penyakit degeneratif akan meningkat, termasuk demensia. Ya. Sebagai contoh misalnya kalau usia lansia begitu ya, data Indonesia kan lumayan tinggi juga ya, bahkan 1-2 ada gangguan kognitifnya gitu ya saya sebutkan. Nah, tetapi proses untuk terjadinya gangguan kognitif
tentu yang kenapa tadi dikatakan melibatkan anak muda, ini kan proses yang panjang ya, bukan start dari saat 60 tahun gitu, bukan saat 50 tahun, bukan saat 40 tahun gitu ya. Bahkan dari berbagai penelitian, ya seorang anak misalnya contoh ya, yang dikandung dari ibu yang misalnya anemia atau kurang gizi begitu ya, atau seorang anak yang waktu kecil tidak kreatif misalnya, atau seorang anak yang penuh dengan stres ya, kemudian terpapar dengan asap rokok sekarang kan lagi dengan polusi segala macam, itu banyak penelitian sudah menunjukkan nanti tuanya lebih beresiko gitu menjadi demensia. Nah, jadi artinya kita selalu tadi topik global saat ini kan risk reduction, mengurangi faktor resiko gitu. Yang disebut mengurangi faktor resiko bukan kita bicara pada kelompok lansia saja gitu, tapi di semua siklus hidup dari mulai anak sampai kita yang tua begitu ya. Ya di midlife kita tahu semua ya. Di Indonesia tuh tinggi semua tuh kalau dibandingkan dengan global ya. Baik merokoknya misalnya udah evidence, kemudian sekarang lagi ribut-ribut polusi begitu ya. Kemudian obesitas misalnya, atau misalnya aktivitas yang kurang gitu ya. Obesitas dengan aktivitas yang kurang kan dua hal yang beda ya. Bisa aja kita nggak obes tapi aktivitasnya kurang misalnya. Kemudian belum penyakit-penyakit lain, hipertensi, diabetes, kumpul semua jadi satu di Indonesia gitu. Nah, jadi itu mungkin challenge ke depan. Jadi bicara oke lah demensia memang proporsinya banyak di lansia, tetapi start prosesnya itu dari awal kehidupan. Gitu. Kalau ngomongin midlife tadi Prof Yuda sampaikan, memang masa-masa produktif, tapi di balik itu ada hal-hal yang tidak kita sadari ya. Betul. Ya, kita aktivitas keluar kena polusi lah, punya uang karena hasil kerja kita ngerokok lah dan lain sebagainya. Betul. Itu hal-hal yang harus diwaspadai seperti itu. Tapi kalau kita berbicara itu dari range usia dengan beberapa faktor risiko yang lain. Nah, sekarang kalau kita ngomongin jenis kelamin, Prof. Ya, jadi gini, ini kan meme-nya orang-orang nih kayak, wah kalau wanita itu 100 tahun yang lalu aja masih ingat, ibarat kata pasangan suami istri. Jadi kesalahan suami 10 tahun yang lalu si istri pasti ingat. Nah, ada nggak sih yang jenis kelamin bahwa wanita tuh daya ingatnya lebih oke daripada laki-laki? Jadi resiko demensia pada laki-laki lebih gede gitu atau gimana? Justru malah data yang cukup menarik begitu ya. Kalau kita bicara demensia sendiri, khususnya demensia Alzheimer ya, karena kan banyak tipe-tipe demensia. Pada demensia Alzheimer sebenarnya satu faktor resiko adalah gender. Perempuan lebih beresiko, begitu ya. Oh, justru kebalik? Kebalik, perempuan lebih beresiko. Nah, mungkin yang menarik adalah begini. Ada berbagai teori, begitu ya, kenapa perempuan lebih beresiko. Meskipun tadi ya, perempuan di awal kehidupan kan, kita cenderung kalau punya anak perempuan kan, lebih cenderung bicara lebih cepat, kalau laki-laki motorik gitu. Tetapi dalam konteks kehidupan, memang betul. Tetapi persoalan kan gini, ternyata ada salah satu teori, perempuan ini sangat dipengaruhi oleh hormonal, estrogen, lebih dominan, begitu ya. Jadi saat menopause misalnya, kalau pada perempuan tuh kadar estrogen bisa menghilang sampai kadar yang susah terukur. Tapi kalau laki-laki, testosteron tuh turun lebih landai, gitu ya. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kenapa setelah di usia menopause gitu ya, atau di usia lansia, perempuan lebih banyak mengalami demensia Alzheimer dibandingkan dengan laki-laki, gitu ya. Tentu nanti ada cerita faktor-faktor lain ya, tetapi salah satu faktornya adalah aspek hormonal tadi. Hormonal itu ya. Jadi memang banyak case yang sebenarnya kita dengar seperti ini belum tentu, tapi secara medis terbukti seperti hal yang lainnya gitu. Jadi memang harus tahu, apalagi kalau kita berbicara perempuan yang memang tergantung banget sama estrogennya ketika menopause. Salah satunya, ya betul. Justru risikonya lebih tinggi daripada laki-laki karena kita lebih landai gitu ya. Oke, tapi kalau kita ke Pak Michael lagi. Nah, ini kan jadi hal yang menarik ya ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang dengan demensia gitu ya. Karena kan pasti yang dilakukan akan berbeda dengan lansia-lansia lain yang mungkin nggak mengalami demensia. Pasti kita harus coba beradaptasi bagaimana sih yang pas gitu ya untuk memandu atau mendampingi mereka. Nah, kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh para relawan ini seperti apa? Maksudnya kegiatan pendampingan, dan mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi, kendalanya seperti apa? Karena nggak mudah kan. Kita ngomong sama oma opa kita di rumah aja itu challenge gitu ya. Apalagi ini orang dengan demensia dan mungkin tidak ada hubungan keluarga di situ gitu Pak Michael. Betul, makanya pertama kali ketika mereka mau bergabung menjadi relawan, kita lakukan pembekalan dulu pada mereka. Jadi informasi tentang demensia, seperti apa gejala-gejala dan juga reaksi atau perilaku yang akan muncul dari orang dengan demensia. Jadi pernah waktu kita caregivers meeting, Mas Matt, ada satu orang demensia ke kamar mandi, tapi terkunci di dalam.
tidak bisa membuka lagi kunci dari dalam walaupun sudah dibantu dengan digambar dan sebagainya gitu Tapi ya. itu memang dia yang kuncinya Iya, dari dalam kan? padahal sudah diinfo oleh keluarganya atau caregiversnya untuk jangan dikunci ya mam. Tapi ternyata mungkin faktor kebiasaan ya, ketika masuk kamar mandi langsung kunci pintu. Jadi pada akhirnya udah dicoba segala macam dan dijebol. Itu salah satunya ya. Jadi makanya kita sampaikan kepada para relawan ketika berhadapan dengan lansia yang sudah mulai kebingungan, wondering atau jalan-jalan, mudah bosan, kemudian mungkin ada perilaku-perilaku yang kurang oke gitu ya. Maksudnya kasar, berkata kasar, jangan masukin ke hati. Karena itu bukan karena mereka yang mau, itu karena ada pengaruh dari faktor penurunan fungsi otaknya. Karena kurang nyaman, makanya ada namanya Behavior Psychological Symptom of Dementia atau BPSD yang membuat ada perilaku-perilaku yang muncul karena ketidaknyamanan dari orang dengan demensia. Bisa jadi marah, memukul, mencubit, atau berkata kasar seperti itu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, Pak Michael, ini sebenarnya yang dilakukan, nah ini kita mau, karena dengar-dengar Pak Michael juga ada research juga ya, ada negara-negara lain, yang kita coba bandingkan dengan Indonesia, ada nggak sih kesamaan atau perbedaan, apa bahasanya, gejala atau tingkah laku, perilaku si orang dengan demensia ini. Jadi kalau kayak tadi kan mungkin contohnya kayak, oh di kamar mandi dibilang jangan dikunci, ternyata dikunci gitu. Nah ada beda nggak sih kalau kita ngomongin apa yang terjadi dengan orang-orang dengan demensia di Indonesia dan di luar negeri gitu? Ya, sebenarnya kalau Indonesia ini sangat unik ya, culture kita sangat beragam. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk yang menjaga aja harus anak perempuan, misalnya gitu ya. Sementara kalau di luar itu kebanyakan mereka sudah dengan sendirinya ke panti. Jadi ada perbedaan perawatan dari keluarga. Kalau anak sudah 18 tahun ke atas, maka sudah lebih hidup mandiri, maka keluarga mengurus masing-masing. Nah, sementara kalau di Indonesia, itu dari penelitian juga ya Prof ya, menyatakan kalau orang keluarga itu tidak mau melepas orang tuanya ke panti. Jadi lebih nyaman untuk diperiksa atau dijaga oleh keluarganya itu sendiri. Maka itulah yang membuat kadang-kadang keluarga itu caregiver, burden-nya atau beban dalam merawat itu tinggi. Betul. Karena sudah harus menyesuaikan antara pekerjaan, mungkin sandwich generation ini ya. Yes. Harus pekerjaan, keluarga, tapi juga harus merawat orang tuanya. Dan dinamika dalam keluarga itu sendiri pun juga ada yang kacau balau juga. Karena satu orang terdiagnosis, satu keluarga akan terdampak. Betul. Makanya kita adanya komunitas dari Alzheimer Indonesia ini untuk mendukung para keluarga agar mereka kita bekali. Karena saya pernah melakukan penelitian juga ya terkait dengan kualitas hidup. Kalau keluarga itu butuh yang pertama informasi, yang kedua kondisi fisiknya sehat dulu nih. Nah itu dia. Nah kalau kondisi fisiknya udah mulai terganggu, baik mundur dulu, gantian sama yang lain untuk merawat. Jangan malah nanti jadi menimbulkan masalah yang baru ya. Betul. Karena kan kita mau fokus ke orang dengan demensianya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, ini menarik sekali ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana menangani dan merawat orang dengan demensia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Yuda Turana SPSK, dokter spesialis saraf konsultan yang juga sekaligus dosen dan peneliti FKIK Atmajaya, Rektor Atmajaya dan Dewan Pembina Alzheimer Indonesia, dan juga Bapak Michael Dirk R. Maitimu, MPASI Psikolog, seorang psikolog yang juga Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Oke, kita ke Prof. Yuda terlebih dahulu. Prof, ini kan harus edukasi nih ya. Kita ngomong hari ini, berbicara hari ini, ngobrol hari ini, karena kita juga mau menyampaikan edukasi ke masyarakat gitu. Bagi kita sebagai orang yang masih produktif gitu ya, ketika kita punya oma opa di rumah, kadang-kala kita kayak bukannya ngerawat dengan benar malah ngoceh-ngocehin karena kita memang belum pernah mengalami itu gitu ya. Nah, untuk mengetahui bahwa oh ini kayaknya hal-hal yang kan nggak mungkin langsung hari ini oke, besok langsung tiba-tiba demensia, kan enggak gitu ya. Pasti prosesnya kan panjang, seperti ibarat kalau penyakit itu kronik gitu ya Prof ya. Nah, ciri-ciri awal yang bisa kelihatan dari orang dengan demensia ini apa, supaya kita kayak bagian dari keluarga udah mulai ancang-ancang nih bahwa ini kayaknya akan menuju ke demensia. Ciri-ciri awalnya gimana, Prof? Ya. Jadi memang tadi betul, Mas Mit. Kalau seseorang terkena demensia Alzheimer begitu, itu prosesnya panjang. Bukan 7 hari, bukan 2 minggu, tapi ini puluhan. Itu bahkan 10 tahun, 15 tahun itu bisa, tergantung perawatannya.
Dan tentu betul proses penyakit itu tentu ada gejala awal gitu sampai nanti gejalanya yang berat gitu. Nah, kalau konteks demensia Alzheimer, memang gejala pertama yang menghilang itu adalah daya ingat, khususnya memori jangka pendek gitu ya. Nah, sehingga kalau di Alzheimer Indonesia kita pakai tagline kan, jangan maklum dengan pikun sebenarnya. Karena kenapa kita bilang jangan maklum? Karena seringkali pikun yang sering udah lupa-lupa, ini orang tua biasalah gitu. Wajar, apalagi kalau usia lanjut begitu ya. Nah, justru itulah awal gejala. Dan itulah yang subjektif dikeluhkan harus yakinkan secara objektif, betul nggak itu demensia atau sebenarnya ada sesuatu yang lain misalnya seperti itu. Nah, satu jadi yang paling penting adalah daya ingat ya. Tentu seiring waktu proses berjalan, seiring dengan otak yang makin mengecil, strukturnya juga makin menyempit begitu ya, fungsi kognitif lain ikut menurun. Misalnya gitu ya, kalau seorang yang biasa menyetir dulu kayaknya terampil banget, jago banget, kok sekarang nyerempet kanan, nyerempet ke kiri. Nah, itu tentu bukan memori, tapi misalnya visual spasial gitu ya. Tentu dulu yang seorang yang memimpin perusahaan mungkin tiba-tiba kok salah mengambil keputusan misalnya. Atau seorang ibu yang setelah pulang ke rumah misalnya kok nyesel apa yang dibeli. Jangan-jangan decision making-nya udah mulai berkurang misalnya gitu ya. Banyak deh, Prof. Itu hati-hati. Nah, termasuk juga memasak misalnya. Dulu kayaknya masak nggak masalah, tapi sekarang kok jadi keasinan. Kok garam lupa dimasukin ya. Masukin gula, masukin garam. Seperti itu. Atau urutan sayur katanya kan masuk berbeda-beda ya. Mungkin kentang lebih terakhir dibandingkan sayur bayam misalnya gitu ya. Nah, itu terbalik semua. Nah, seiring berjalan makin memberat yang sudah mengganggu tentu fungsi sehari-hari, bahkan makin memberat lagi sudah ada gangguan yang disebut dengan tadi kognitif, sekarang masuk ke perilaku. Perilaku mood sudah mulai berubah, yang tadinya nggak pernah marah-marah sekarang marah-marah tanpa kejelasan pencetusnya, begitu yang mencurigai orang terlalu berlebih, padahal dulu kayaknya bukan dia gitu seperti itu. Tentu makin berat lagi bukannya kognitif perilaku tetapi gangguan fungsi-fungsi dasar ya. Fungsi motorik, fungsi pencernaan, fungsi jantung dan sebagainya. Seperti itu. Jadi prosesnya memang betul progresif. Oke, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya, Prof ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi Pak Raden. Selamat pagi Bapak. Profesor, Bapak Dokter, saya Pak Her dari Surabaya, Pak Raden. Pak Her di Surabaya, ya silakan Pak Her. Mau tanya apa nih? Ya, saya mohon petunjuk dari Bapak Profesor, Pak Dokter. Apakah ada gaya hidup, nutrisi yang bisa dilakukan untuk memperkecil risiko demensia maupun Alzheimer? Terima kasih Bapak-Bapak. Sebelum ditutup Pak Her, mungkin Prof ada yang ditanyakan, mungkin usia atau ada riwayat penyakit tertentu atau pola hidup selama ini, Prof? Mungkin sudah sangat jelas, cukup sudah jelas ya. Makasih ya Pak Her dari Surabaya. Pak Her ya. Terima kasih. Makasih. Oke, terima kasih Pak Her yang ada di Surabaya. Ini kalau dengar dari suaranya kayak masih usia 17 ya. Iya, kelihatannya itu. Gimana nih? Ini pola hidup, gaya makan atau apa yang bisa dilakukan untuk ya mencegah lah gitu ya terjadinya demensia. Ya. Ini pertanyaan yang saya pikir penting dan menarik gitu ya. Memang kalau kita bicara mengurangi resiko demensia, tentu prinsipnya adalah memperbanyak faktor protektif katanya, mengurangi faktor resiko gitu ya. Tadi saya sempat sampaikan berbagai faktor resiko gitu ya. Tetapi juga perbanyak faktor protektif ya. Nah, faktor protektif ini tadi yang ditanyakan dari makanan ya. Kemudian kombinasi dengan physical activity olahraga, aktivitas sehari-hari gitu ya, termasuk juga mental spiritual gitu ya. Ini menjadi penting juga. Gitu. Nah, memang idealnya adalah kombinasi ini semuanya. Jadi secara makanan iya, secara fisik iya, secara mental spiritual iya, begitu ya. Secara fisik evidence-nya cukup kuat. Jadi artinya sudah terbukti lah bahwa ternyata kalau kita aktivitasnya cukup, teratur gitu ya, terprogram, itu ternyata bisa merangsang protein di otak gitu ya. Mental spiritual juga iya. Kalau olahraganya iya tetapi gampang stres juga akan menurun. Nah, nutrisi memang bicara dua nih. Nutrisi sebagai faktor protektif, nutrisi sebagai faktor resiko. Gitu. Nah,
Yang seringkali sebenarnya nutrisi faktor resiko yang harus kita cegah gitu ya. Karena sekarang kan ibaratnya gini ya, makanan fast food lebih banyak. Nah, dan terlihat enak. Enak banget, murah meriah juga ya. Yes. Murah meriah gitu, mudah didapat begitu ya. Ini yang menjadi faktor resiko gitu ya. Kemudian tentu perbanyak makanan-makanan yang secara umum, secara sederhana saya bilang yang faktor protektif. Buah-buahan, kayaknya sederhana banget ya. Sayur-sayuran yang hijau begitu ya. Kemudian menghindari makanan-makanan yang gula atau karbohidrat tinggi yang meninggikan itu. Kemudian usahakan makanan yang lemak-lemak juga dikurangin begitu ya. Tetapi kalau ditanyakan apakah ada makanan khusus yang spesifik untuk demensia Alzheimer, jawabannya sih enggak. Tapi secara umum perbanyaklah yang kita sering hari-hari ya, pola gizi seimbang, buah-buahan yang mengandung antioksidan, sayur-sayuran hijau silakan begitu ya. Dan beraktivitas fisik ya. Ya, ikan yang katanya laut dalam ada omega 3, silakan saya bilang seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Her yang ada di Surabaya. Tetap sehat selalu ya Pak Her ya. Salam untuk keluarga di rumah ya. Oke, kita sekarang ke Pak Michael. Pak, ini kan menjadi satu hal, ini Pak Her sebenarnya tadi mencerminkan bagaimana orang dengan kebutuhannya masing-masing harus ngapain gitu ya untuk mencegah terjadinya demensia. Nah, ini kan menjadi ilmu yang nggak semua orang dapetin. Nah, sekarang kalau kita ke Alzheimer Indonesia, sebenarnya relawan itu dibekali apa aja, karena kan ibarat kata kalau produk ini customize ya. Ya Prof ya, jadi setiap gejala itu akan berbeda-beda, setiap ODD ini pasti akan berbeda-beda gitu. Nah, kalau boleh tahu pembekalannya seperti apa dan sudah ada berapa banyak relawan sekarang dan itu bisa mengcover semua nggak gitu atau gimana sih? Oke, tadi sempat saya sebutkan ada brosur ini ya. Jadi ini merupakan pembekalan utama nih yang kita lakukan. Kenali 10 tanda gejala demensia Alzheimer. Orang umum bisa dapat ini nggak? Bisa, jadi bisa kunjungi website di alzi.or.id untuk bisa banyak informasi terkait dengan demensia. Jadi pertama kali kita minta mereka cek website kita dulu, dipelajari dulu isinya, teori dan sebagainya, baru kita temukan dalam bentuk Zoom. Supaya punya pemahaman yang sama nih. Atau kita juga minta sharing dari mereka, pernah nggak sih ketemu tanda-tanda lansia di sekitar Anda yang seperti itu? Oh, ada yang cerita, iya nih tetangga saya nih ada yang pulang dari masjid lupa arah pulang gitu, padahal cuma jarak 100 meter misalnya, atau 3-4 meter gitu ya. Aduh, ini lupa naruh kacamata padahal ada di kulkas atau di atas kepala gitu, tapi sering lupa pakai terjadi. Kacamata di mata padahal dipakai. Padahal dipakai juga gitu ya. Jadi itu yang sering kali kita ajarkan dulu nih, pembekalan kerelawan. Tapi kalau misalnya mereka punya ada gejala demensia di keluarganya, kita tawarkan juga dengan sesi konsultasi narazi, navigasi perawatan Alzi, supaya dihubungkan dengan care navigator kami, yaitu caregiver yang sudah berpengalaman dengan dokter-dokter spesialis, yang memang ini sesinya berbasis komunitas ya Mas. Jadi memang kita mendukung para keluarga yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut yang mungkin tidak ditemukan di rumah sakit, karena sesinya ini 1 jam. Jadi misalnya dari Prof Yuda ataupun dari dokter spesialis sudah mendiagnosis, kita dari sisi non-farmakologinya untuk mendukung pendampingan dan perawatan. Dan relawan itu kita informasikan sebenarnya apa aja sih kegiatan-kegiatan Alzi yang bisa mendukung mereka menjadi edukator baru untuk di lingkungan sekitarnya. Dan sekarang ini relawan kurang lebih 5.000 orang di seluruh Indonesia. Dan kita juga ada 26 wilayah, baik 19 kota di Indonesia dan 7 kota di luar negeri, salah satunya di Surabaya. Tadi di Pak Her ya. Kita juga ada perwakilan koordinator wilayah. Yang mana semuanya yang di Indonesia akan kita undang tanggal 23 September. Hari Sabtu besok ya? Hari Sabtu ini untuk ikut bersama dalam event konser Journey of Caring. Jadi itu adalah konser menuju 1 dekade Alzheimer Indonesia. Wah, keren. Jadi sepanjang bulan September itu adalah bulan Alzheimer dunia. Jadi kita dengan 100 member lainnya di dunia ikut mendukung, merayakan dan memperingati bulan Alzheimer ini. Dan besok 21 September itu tepat Hari Alzheimer Dunia. Betul. Jadi dari Alzi sendiri kita mengundang Prof Ida juga dan juga para seniman-seniman lansia dan ODD untuk memamerkan hasil karyanya. Wah, besok. Keren. Di tanggal 23 September ya? 23, itu di Jakarta di Unikat Majaya Semanggi. Oke. Di 21 kita pamerkan dulu hasil karya seni, 23-nya acara konsernya. Wah, keren. Jadi kalau mau datang bisa lihat-lihat langsung gitu ya? Langsung di Instagram Alzheimer Indonesia di alzi_Indonesia untuk informasi lebih lanjut. Oke. Tapi 5.000 itu udah cukup belum sih Pak Michael kalau kita lihat kebutuhan di Indonesia gitu? Itu dia, uniknya adalah awareness ini kita nggak pernah berhenti ya, walaupun sudah 10 tahun.
Karena setiap kali kita edukasi ke suatu tempat, pasti ada aja yang baru pertama kali ketemu, atau yang, oh ternyata lansia saya ada gejala dan sebagainya. Jadi ini never ending job yang kita terus berupaya, karena Indonesia ada 270 juta ya. Ya, jadi 5.000 itu 5.000 itu masih sepersekiannya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini menarik banget. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tepat tangani dan rawat orang dengan demensia ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan boleh di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Yuda Turana SPSK, dokter spesialis saraf konsultan yang juga dosen dan peneliti FKIK Atmajaya, Rektor Atmajaya dan Dewan Pembina Alzheimer Indonesia, dan juga Bapak Michael Dirk R. Maitimu, MPASI psikolog, seorang psikolog yang juga Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Oke, kita ke Prof. Yuda lagi. Prof, ini kalau kita berbicara dengan orang dengan demensia, ini sebenarnya akan sangat mengganggu aktivitasnya atau enggak? Kan tadi progresif ya, berarti akan semakin buruk, semakin mengganggu aktivitas, atau sebenarnya bisa mengganggu tapi dia tetap bisa mandiri, atau gimana Prof? Ya. Menarik memang, karena kalau per definisi sendiri, saat seseorang dinyatakan demensia, bukan hanya gangguan kognitif, tetapi gangguan kognitif yang sudah mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Saat pasien pertama kali datang, memang kita harus pastikan dulu ini bagian dari memang betul demensia Alzheimer atau kondisi demensia yang tanda kutip reversible. Maksudnya begini, karena kan yang disebut dengan gangguan daya ingat, gangguan perilaku, belum tentu karena gangguan struktur otak murni. Misalnya, seseorang yang garam di darahnya rendah, atau seseorang yang anemia, AB-nya rendah, atau seseorang yang tiroidnya, hormonnya rendah. Itu sesuatu yang reversible. Artinya kalau dikoreksi, mungkin daya ingatnya membaik, gitu ya, perilakunya membaik. Tetapi saat itu udah disingkirkan dan secara klinis dokter udah menyatakan ini suatu kondisi demensia Alzheimer, sama seperti proses degeneratif atau penuaan sendiri. Penuaan itu nggak bisa kita stop kan. Ya. Penuaan itu akan terus berjalan gitu ya. Sehingga makanya ada yang menyatakan kalau demensia Alzheimer itu penyakit yang mempercepat proses penuaan tadi. Yang kita bisa lakukan adalah memperlambat progresivitas tadi, membuat percepatan tadi jangan terlalu cepat kan, begitu kan intinya ya. Sehingga mempertahankan satu kondisi yang tadi Mas Met tanyakan, kemandirian itu dipertahankan lebih lama lah dibandingkan dengan ketergantungannya. Nah, sehingga nanti ini penting berbagai terapi, treatment, perawatan non farmakologi sebenarnya bagaimana mempertahankan kemandirian tadi dan tetap mempertahankan kualitas hidup pada ujung akhirnya. Oke, Itu, Mas Met. Oke, Prof. Sebelum lanjut, ini ada penelpon lagi, kita sapa ini. Silakan. Saya mau tanya ke Pak Michael, tapi ada penelpon kita sapa terlebih dahulu. Halo, Ya. selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa di mana? Fadlan, Pak. Pak Johan di Pak Fadlan. Pak Fadlan di Tangerang. Pak Fadlan di Tangerang. Silakan Pak Fadlan, mau tanya ke siapa dan apa? Ke Prof. Yuda. Iya, silakan Pak Fadlan. Silakan. Pagi, Dok. Pagi Pak Fadlan. Ya, Silakan. ini mau tanya ini, kira-kira untuk gejala atau tanda awal ya, sering lupa sedikit-sedikit gitu Dok. Maksudnya kita mulai lagi gitu, nanti oh ini udah kesimpan belum ya? Nanti kita buat ini lagi gitu, apa tuh ulangi lagi gitu, itunya apa aktivitas itu. Nanti selanjutnya kita lamakan misalkan, ini kita lupa lagi satu kali itu terus aja gitu Dok. Itu kira-kira awal mula menuju demensia atau enggak gitu ya? Ya, oke. Ya. Oke, Ya. sudah jelas ya Prof ya? Oke, terima kasih Pak Fadlan yang ada di Tangerang. Kita akan coba jawab ya, sehat selalu. Ini waktu juga Prof. Ini sebelum kita break, waduh ini sebenarnya nanti Pak Michael akan kita tanyakan ke segmen selanjutnya ya. Ini gimana Prof? Kita punya waktu 2 menit nih untuk jawab pertanyaannya Pak Fadlan. Menarik.
Jadi yang penting adalah kalau ada satu penurunan fungsi kognitif, ada kata penurunan. Artinya dulu nggak begitu kok, sekarang menurun gitu ya. Kayak tadi misalnya. Dan itu bukan pemakluman ya? Iya betul. Saya kok baru belakangan ini sering lupa, atau dalam 3 bulan ini sering lupa, padahal dulu enggak. Nah, proses penurunan itu yang penting. Kadang-kadang kan karena emang dari dulu begitu. Dari dulu apa bukan? Saat itu ada proses penurunan tadi, itu tetap kita harus curiga sebagai bagian dari proses demensia. Nah, memang awalnya baru 1-2 kali tadi dikatakannya. Memang awalnya seperti itu. Apalagi demensia Alzheimer prosesnya tadi bisa 10 tahun, 14 tahun. Di fase-fase awal 1-2 tahun kadang-kadang tadi pemakluman tadi gitu ya. Saya lupa janji ya 1-2 kali. Padahal dulu nggak lupa janji gitu misalnya. Hati-hati. Kalau memang ada proses penurunan, event ringan tetapi secara introspeksi kita bilang bahwa iya kayaknya dulu saya nggak pernah kok, sekarang kayaknya lupa ya di 2 peristiwa ini begitu ya. Event 2 peristiwa kalau dulu nggak, kita sebut sebagai proses penurunan kognitif yang subjektif, objektif harus kita nilai. Betul nggak? Gitu. Seperti itu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Fadlan yang ada di Tangerang ya. Oke, mungkin sebelum break kita punya waktu 1 menit lagi untuk Pak Michael. Sebenarnya peran penting keluarga itu sebagai support system seperti apa? Peranan pentingnya yang pertama dalam perawatan, karena keluarga itu yang paling kenal lansia atau orang dengan demensianya. Yang kedua, bagaimana untuk memodifikasi lingkungan di rumah. Karena terkadang kalau sudah demensia perlu bantuan ya untuk makan, untuk ke toilet misalnya, ataupun untuk jalan-jalan sekitaran rumah. Yang ketiga, melibatkan lintas generasi. Karena dengan lansia itu senang sekali dengan anak kecil sebetulnya ya. Seperti melihat anaknya cerita-cerita dan juga lebih banyak waktu dibandingkan dengan anaknya yang sudah lebih banyak bekerja ataupun beraktivitas di luar rumah. Jadi support system itu yang sebenarnya paling nomor 1 dibutuhkan oleh keluarga untuk merawat orang dengan demensia. Oke, makanya kenapa oma-opa itu sayang banget sama cucunya ya, daripada anaknya sendiri. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Yuda Turana SPSK, dokter spesialis saraf konsultan, yang juga dosen dan peneliti FKIK Atmajaya, Rektor Atmajaya dan Dewan Pembina Alzheimer Indonesia, dan juga Bapak Michael Dirk R. Maitimu, MPSC psikolog, seorang psikolog dan juga Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia. Oke, kita punya waktu yang sangat mepet. 1 pertanyaan untuk Prof. Yuda dan Pak Michael. Yang pertama adalah, kalau kita ngomongin demensia yang notabene lansia, itu katanya bisa mulai dari anak-anak, remaja, dewasa itu bisa mengalami. Itu benar seperti itu, Prof? Atau kalau kita ngomongin orang sudah dengan demensia, ini sebenarnya entah itu di anak-anak atau lansia, itu akan menjalani pengobatan atau perawatan atau dua-duanya atau gimana? Ya. Memang menarik kalau misalnya ada gangguan kognitif pada anak begitu ya. Tentu memang harus dipastikan dulu, ini bagian as part of demensia, apalagi demensia Alzheimer kan sebenarnya terjadi pada usia yang lanjut gitu ya. Tapi juga kita mengenal ada tipe-tipe demensia lainnya. Dan kita juga mengetahui ada berbagai penyakit lain selain demensia yang bisa mengganggu kognitif gitu ya. Tetapi apapun nanti penyakit atau demensia atau bukan begitu ya, yang paling penting sebenarnya pertanyaan ini menjadi penting adalah bahwa memang betul faktor resiko yang major bisa terjadi pada fase anak gitu ya, atau pada fase remaja. Khususnya misalnya mental health ya. Kemudian khususnya misalnya rokok dekat dengan narkoba. Kemudian di Indonesia juga cedera kepala begitu ya. Di usia-usia itu kan di Indonesia motor tanpa helm segala macam itu udah jelas menjadi faktor resiko gitu ya. Memang kalau bicara hipertensi, diabetes sangat sedikit di faktor resiko tadi begitu ya. Tetapi kalau mental health, rokok, cedera kepala gitu ya, itu mungkin bisa dominan di fase ini gitu ya. Bisa demensia atau bisa penyakit lain yang mengganggu fungsi kognitif di luar dari demensia. Gitu. Oke. Jadi memang kondisinya seperti itu ya. Oke, kalau kita ke Pak Michael, ini dari sisi caregiver-nya kan atau caretaker-nya dia harus benar-benar in banget nih. Nah, kita juga harus ngomongin sisi psikologisnya kan gitu. Nah, kadang-kadang bisa jadi kayak mereka burn out dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang harus di-prepare untuk benar-benar siap? Kan tadi di segmen sebelumnya juga dibilang kalau udah
quote and quote sehat, oke boleh maju. Tapi kalau belum quote and quote sehat, jangan dulu gitu. Itu gimana? Ya, itu makanya ketika ada satu terdiagnosis demensia, satu keluarga harus konferensi meja bundar nih, istilahnya ya, dalam satu keluarga. Siapa yang menentukan untuk mendampingi, misalnya di hari weekdays maupun weekend gitu ya. Siapa yang untuk pengobatan, siapa yang antar ke dokter, siapa yang finansial dan sebagainya. Karena kalau nggak ada support system seperti itu, maka kalau hanya satu orang, itu burn-nya akan sangat tinggi, burden-nya. Makanya kami tuh menyediakan juga ada layanan konsultasi narazi yang tadi kami sampaikan dengan psikolog. Kalau memang nanti ada tanda-tanda burnout dan butuh penanganan lebih lanjut, itu silakan menghubungi kami karena kita akan memberikan juga pendampingan untuk keluarga ini. Jadi memang Mas Matt, menghadapi orang demensia itu tidak bisa untuk satu orang aja nih. Karena kadang-kadang ada yang dengan rezeki lebih mereka meng-hire lagi caregiver paid, tapi itu pun sendiri perlu kita bekali juga caregiver paid-nya supaya dia pun terinformasi. Karena kadang-kadang baru 1 hari kerja langsung mundur, baru 1 minggu langsung mundur, belum sebulan udah langsung minggat gitu ya. Makanya caregiver inilah gerbang utama yang perlu kita ayomi dan mempertemukan dengan mantan caregiver, misalnya dengan ODD yang sudah meninggal, itu pun juga kita pertemukan supaya suka dukanya bisa bersama gitu. Ya. Makanya kita ada tagline baru nih tahun ini adalah Seroja Semanggi. Sehat, rohani, jasmani dengan semangat tinggi. Dan itu berlaku untuk lintas generasi, tidak hanya untuk orang tua saja. Oke, kita punya 45 detik terakhir ke Pak Michael. Terobosan apa yang dilakukan Alzi ke depannya? Ya, kita dengan adanya layanan Serazi, layanan navigasi perawatan Alzi dan juga kegiatan ini yang kita pertahankan dengan menggandeng banyak anak muda, khususnya dengan program MBKM dengan pemerintah dan juga dengan Kementerian Kesehatan, supaya program ini bisa teredukasi masuk ke pendidikan, harapan ke depannya, dan juga di level puskesmas, level terdekat dengan layanan kesehatan, kita bisa masuk untuk edukasi dan memberikan risk reduction. Karena ini yang kita lakukan secara perlahan dari skala kecil ya. Betul. Harapannya nanti bisa senasional. Wah, berarti harus ada gerakan yang sangat masif gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Yuda, terima kasih Pak Michael. Sebenarnya banyak yang mau kita bahas, tapi waktu juga next time kita harus ngobrol lagi, kayaknya 10 jam ya Prof. ya. Terima kasih Prof. Yuda, terima kasih Pak Michael. Selamat pagi, sehat selalu. Sehat selalu. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Prof. Yuda dan Pak Michael. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, dampingi orang-orang dengan demensia dengan baik ya. Sampai jumpa.